Mungkin yang perlu dibenahi, yang pertama dan utama adalah hubungan kita dengan anak-anak kita. Hubungan kita dengan anak-anak kita, suasana keluarga. Sebab kalau sudah bicara dengan media, itu artinya kita bicara tentang dua alam. Alam maya yang ditekuni anak kita dan alam nyata antara kita dengan anak-anak kita. Dengan alam maya dia dibuai dengan mencari kesenangan yang sangat mudah, like pokoknya dikit saja sudah ada orang nyanjung kok gini dan sebagainya. Kemudian yang dilihat tuh standarnya itu nggak jelas. Standar sebuah kebaikan itu kayak apa? Di alam maya bisa dikatakan alam maya itu merusak. Jadi senangnya anak-anak ini senang yang instan. Kesenangan di situ saja, tidak jelas karena senang di alam maya. Oh, itu kalau sudah di dunia media, medsos itu anak-anak bisa nggak tidur tuh melihat. Bukan lakukan yang haram, katakan sedang komunikasi juga jelas. Lah, saingannya kita di alam nyata. Kalau kita di alam nyatanya tidak mencoba membuat perubahan, ya gak mampu dong kita membawa anak kita ke alam nyata. Sehingga perlu kita banyak membangun komunikasi. Dan memang harus Anda paham betul bahwasanya kalau sudah anak kena itu, anak sudah tenggelam di alam maya itu, di dunia maya itu, subhanallah, keras hatinya. Maka jangan sampai anak-anakku hati-hati, jangan kau tekuni, itu harus ada batasannya. Kalau tidak menjadi keras, sama orang tuanya menjadi mulai membangkang, itu kan mencari murka, mencari petaka. Kalau sudah mencari murka, bahkan mungkin menjadi tidak takut lagi dengan murka orang tua. Sementara kalau sudah murka orang tua adalah kehancuran bagi seorang anak. Bahkan bisa saja mengentengkan, ibuku baik, nanti pasti maafkan aku. Lakukan saja, yang penting aku melakukan, nanti setelah itu saya minta maaf. Ya tentu memaafkan ibunya orang baik. Tapi di saat dia mau melakukan itu kan meruntuhkan kebahagiaan dirinya. Dia tidak sadar itu semuanya. Kenapa kok berani begitu? Pasti kalau diamati hari ini tenggelam di alam maya. Karena alam maya itu menjanjikan yang nggak jelas. Pokoknya harus itu. Nah, kita harus menyadari sebagai orang tua, kita buat suasana di alam nyatanya anak-anak kita lebih baik. Kemudian lingkungan, ya, kita ingin bangun komunikasi yang baik dengan anak-anak, anggap mereka, diskusi dengan mereka, biarpun mungkin kalau sudah mereka tenggelam agak susah, tapi kita harus memulai. Dan jangan ragu, Allah maha tahu tentang usaha Anda. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita usahakan beri petunjuk oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah Anda harus memberi contoh dulu. Jangan sampai Anda melarang dia berurusan dengan seperti itu, tapi Anda sendiri di rumah tidak pernah lepas handphone dari handphone. Anda ngasih contoh yang jelek. Sehingga anak Anda mau ngomong dengan Anda saja mencari waktu kapan ibuku tidak megang handphone. Ini kan jadi masalah. Mau ngomong dengan ayahnya, ayahnya dengan handphone. Mestinya Anda merasa malu, wahai orang tua. Anda merasa malu jika di hadapan anak Anda megang handphone. Malu. Cuman orang tuanya sudah tidak punya malu, ini bagaimana ini? Tenggelam juga, dan ini pelusan. Karena orang tuanya sudah mentalnya sudah kena, dia tenggelam di alam maya juga. Ini repot. Wah, gila. Orang tuanya juga gila. Gimana seperti itu kalau akan membantu keluarga yang baik? Orang tua sendiri tidak ada kesadaran. Sampai di posting film kita, gambaran seorang anak, seorang ibu lagi megang handphone begini, dipanggil anaknya, diajak main, ditarik, sampai kerudungnya ditarik, sampai miring-miring begini tuh handphonenya nggak bergerak. Begitu hebat dia, istiqomah dengan handphonenya. Allah, kita perlu membangun kesadaran dalam diri kita sebagai orang tua. Kalau Anda tidak mulai dari diri Anda sendiri, apa yang Anda harap setelah itu? Kehancuran pada anak Anda. Ngetuk pintu kamarnya aja nggak berani seorang ibu. Kenapa? Pasti keluar suara keras dari dalam. Apa sih, Ma? Sudah berani membentak. Berarti kita membiarkan anak kita cari kehancuran. Kalau perlu sedikit kita membuat satu. Dari awal ada rambu-rambu yang kita tegakkan di rumah. Kalau anak Anda tidak cerdas berpikir akan mudah. Itu membahayakan. Membahayakan sekali dunia ini. Dunia itu. Apalagi saat ini kita sudah seperti semacam tenggelam kita. Seperti tofannya Nabi Nuh. Tofan kita melalui tofan ini.
telepon media sosial, telepon handphone, telepon alat-alat elektronik ini, sehingga kemana-mana anak semacam itu, kecerdasannya berkurang. Susah membaca, kita ingin membaca, baru 2 baris sudah bunyi handphone, ting 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 ting. Anak mana bisa pinter anak itu? Jadi kalau anak pinter jauh dari itu, anak cerdas, anak hebat, mudah diarahkan, percaya. Anak-anak Anda hebat insyaallah, bisa diarahkan, ngerti. Kemudian setelah itu diajari menggunakan yang baik, artinya kita kenalkan dengan hal-hal positif. Misalnya bisa jadi mungkin kita bisa membuat ini adalah, ini beberapa, kita harus tawarkan beberapa solusi. Mungkin kalau harus main melihat YouTube atau yang lainnya, medsos, barangkali kita di layar televisi deh, bareng-bareng saja deh, supaya ketahuan mau nonton apa. Cuk, ini berita apa, oh ini ada berita perang, berita ini, bisa sama-sama. Artinya kalau kita larang sama sekali bagi anak yang sudah berada di luar sana, mungkin teramat berat. Kalau bahasa sederhananya, di saat banjir sudah melanda, bukan waktunya kita buat bendungan, tapi kita perlu buat aliran-aliran air supaya tidak bendungan itu bisa, supaya tidak air itu menenggelamkan terus itu. Jadi perlu aliran. Artinya apa? Diajari cara menggunakan metode yang baik, diajari, ditemani. Kalau sudah ada keterbukaan antara ayah dengan ibu, dia nggak akan risih ditemani ayahnya. Bahkan mungkin dia bangga menunjukkan, abah, ini ada postingan bagus, ayah, ini ayah, mama, ini ayah, asik. Tapi kalau sudah anak mulai di pojok sana, lihat sendiri, tak taunya niru ibunya juga di pojok sana, ya nggak bisa baik seperti itu. Kurang lebih seperti itu, dan ini perlu belajar. Di negeri kita ini yang mungkin negeri dibebaskan, di sebagian negeri maju, kami mendengar berita, memang kita belum ke sana. Sebagian negeri, negara yang mereka non muslim, itu ada batasannya. Anak umur tertentu nggak boleh menggunakan itu. Kita ini latah, latah teknologi. Memang mungkin kita teramat bebel, memang yang suka latah kan bebel ya, lalu bagaimana? Ya, semoga Allah menjaga. Paling tidak kita mulai dari situ, kita ajari menggunakan yang sehat. Kemudian ada rambu-rambu, kalau di rumah keluarga kumpul tidak boleh megang itu, aib. Sampai ada budaya, nggak boleh ada megang, dimulai dari orang tua. Kalau ingin memegang, minta izin, saya mau lihat apa, indah. Anak Anda akan pinter waktu belajar. Kalau waktu belajar, tolong anak-anakku semuanya, jisikan, titipkan di ibumu handphone itu, titipkan di ayahmu handphone itu, supaya nggak keganggu, belajar bisa maksimal 1 jam utuh. Tapi kalau handphone 5 jam kayak dapat 10 menit. Dan ini anak-anak nggak sadar, kenapa? Mereka lagi mabuk dengan itu semuanya. Harus dikasih pengarahan. Dan perlu ada pembekalan di kelas sekolah-sekolah tentang menggunakan media sosial dan seterusnya. Hal yang semacam ini perlu pembekalan. Sebab kalau sudah tenggelam nggak bisa Anda ingatkan, marah, dia beralasan, 1000 alasan. Di antara mengatakan, ini zaman saya bukan zamannya mama. Zaman kita mah beda, terus beralasan. Memang sudah keras otaknya. Beralasan belasan. Hei anak-anakku semua yang dengar suara ini, ingat keberkahan di ibumu, di ayahmu, tidak ada lain selain itu. Dengar ayahmu yang sudah kena mentalnya gara-gara serangan-serangan medsos itu, ayo segera tobat. Kecanduannya bisa terhentikan dengan kesadaran, insya Allah seperti itu. Dan harus, yaitu itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan di rumah kita. Semoga Allah menjauhkan anak-anak kita daripada tenggelam di alam maya yang menjerumuskan, sehingga kembali ke alam nyata. Menjadi keindahannya adalah keindahan di alam nyata, keindahan dengan keluarga, indah di dunia hingga di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.